Operasi tangkap tangan KPK seakan tak pernah membuat kepala daerah jera untuk melakukan praktik korupsi. Rekan Ani Rahmi akan menyampaikan informasi terkait sejumlah kepala daerah yang terjaring KPK. Silakan Ani. Vale dan juga pemirsa, lagi-lagi kepala daerah terjerat kasus korupsi. Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo menyikapi hal ini menyatakan bahwa potensi korupsi tidak terletak pada sistem di pemerintahan, tidak juga terletak pada usia kepala daerah dan juga pengalaman, namun semuanya kembali kepada diri kepala daerah itu sendiri. Kita lihat terlebih dahulu daftar kepala daerah yang terjerat korupsi. Yang pertama kita mulai dari Gubernur Riau, Anas Ma'mun yang terjaring operasi tangkap tangan atau OTT KPK pada 25 September 2014. Kasusnya adalah menerima suap sebesar 2 miliar rupiah terkait usulan perubahan status perkebunan sawit di Kuantan, Singingi. MA menjatuhkan vonis 7 tahun penjara pada 5 Februari 2016. Kita lihat kasus berikutnya yang melibatkan Gubernur Banten, Ratu Atut Chosia. Kasusnya adalah penyuapan mantan Ketua MK, Akil Mokhtar, dan kasus korupsi pengadaan alat kesehatan di Dinas Kesehatan Provinsi Banten tahun anggaran 2011-2013. MA menjatuhkan vonis 7 tahun penjara pada 24 Februari 2015. Tidak hanya Ratu Atut, tapi dinasti politiknya juga banyak yang tersandung kasus korupsi. Sebut saja seperti misalnya Tubagus Hairul Wardana atau Wawan yang juga merupakan adik dari Ratu Atut. Nah, Ratu Atut saat ini digantikan oleh Rano Karno yang masih menjabat hingga saat ini. Berikutnya adalah Wali Kota Makassar, Ilham Arif Sirajudin. Pada 7 Mei 2014 ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam kasus korupsi instalasi perusahaan daerah air minum atau PDAM Makassar tahun anggaran 2006-2012. Divonis 4 tahun penjara pada 29 Februari 2016. Kita masuk ke kasus-kasus yang melibatkan bupati. Yang pertama ada Bupati Bogor yaitu Rahmat Yasin pada 7 April 2014 terjaring OTT KPK dalam kasus suap terkait rekomendasi izin tukar-menukar kawasan hutan di Bogor. Divonis 5 tahun 6 bulan penjara pada 27 November 2014. Bupati berikutnya adalah Bupati Karawang, Ade Suara. Pada 17 Juli 2014 bersama istrinya Nur Latifah terjaring OTT KPK. Kasusnya menerima uang yang diduga hasil pemerasan terkait izin penerbitan surat persetujuan pemanfaatan ruang atau SPPR. Mahkamah Agung menolak kasasi yang diajukan oleh Ade Suara dan juga istrinya dan menyatakan bahwa putusan kasasi menguatkan putusan yang sudah ada dari Pengadilan Tinggi yang menghukum Ade Suara dan juga istrinya selama 7 dan 6 tahun penjara, juga denda 400 juta rupiah dan 300 juta rupiah. Masih ada bupati lainnya pemirsa. Kita lihat Bupati Saburai Jua NTT, Martin Luther Diratome, tersangka korupsi pada November 2014. Kasusnya adalah korupsi dana pendidikan luar biasa atau PLS pada Disdikbud NTT saat menjabat Kepala Subdinas PLS di Disdikbud NTT tahun 2007. Masih ada bupati yang lain yaitu Bupati Lombok Barat Zaini Aroni pada 12 Desember 2014 ditetapkan KPK sebagai tersangka. Kasusnya adalah pemerasan terkait izin pengembangan kawasan wisata di Desa Buwunmas, Kecamatan Sekotong, Lombok Barat. Lalu masih ada bupati yang lain, bahkan ini dari ujung timur Indonesia, Bupati Biak Numfor Yesaya Sombuk terjaring OTT KPK usai menerima uang sejumlah $100.000 Singapura. Kasus suap proyek pembangunan rekonstruksi talut abrasi pantai pada Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal atau PDT dan divonis 4,5 tahun penjara pada akhir Oktober 2014, juga terkena denda 200 juta rupiah subsidiar 4 bulan penjara. Yang menarik adalah dalam persidangan Yesaya Sombuk terbukti meminta uang untuk menutup utang akibat biaya pilkada yang dikeluarkan di Kabupaten Biak Numfor, Papua. Akhir Januari 2015 Yesaya Sombuk resmi diberhentikan. Kita lihat ke daftar berikutnya, masih ada dari bupati pemirsa yaitu Bupati Buol Amran Batalipu. Kasusnya adalah menerima suap terkait proses pengurusan hak guna usaha atau HGU perkebunan di Kecamatan Bukal, Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah. Divonis 7 tahun 6 bulan penjara pada 11 Februari 2013. Masih ada daftar bupati lagi, daftarnya sangat panjang yaitu Bupati Mandailing Natal, M. Hidayat Batubara, kasusnya alokasi dana bantuan daerah atau DBD tahun 2013. Lalu ada juga melibatkan Wali Kota Bandung, Dada Rosada,
kasusnya penyimpangan dana bantuan sosial pemerintahan Kota Bandung dan Pengadilan Tinggi Jawa Barat divonis 10 tahun penjara pada 28 April 2014. Kembali Bupati, pemirsa, Bupati Gunung Mas Hambit Bintih kasusnya adalah menyuap hakim dalam perkara sengketa Pilkada Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah. Lalu berikutnya melibatkan juga Gubernur Riau, Rusli Zainal, kasusnya pemberian izin kehutanan dan korupsi PON Riau 2012. MA menjatuhkan vonis 14 tahun penjara pada 17 November 2014. Nah, catatan menarik dari Riau, 3 gubernurnya tidak menyelesaikan masa jabatannya karena dipenjara terkait kasus korupsi. Mulai dari Saleh Jasid tahun 1998 sampai tahun 2003, dilanjutkan oleh Rusli Zainal 2003 hingga 2008, dan yang terakhir adalah Anas Makmun, Bupati Riau tahun 2014. Gubernur Riau maksud kami. Berikutnya adalah Bupati Bangkalan, Fuad Amin. Kasusnya adalah suap terkait dengan jual beli gas alam untuk pembangkit listrik di Gresik dan Gili Timur, Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Vonisnya 13 tahun penjara pada 9 Februari 2016. Kita lihat Gubernur Papua Barnabas Swebu, kasusnya korupsi detail engineering design atau DED PLTA Sungai Memberamo dan Sungai Urumuka tahun 2009 dan 2010 di Provinsi Papua. Yang terakhir kita lihat Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho, kasusnya menyuap majelis hakim terkait permohonan pengujian kewenangan Kejati Provinsi Sumut atas penyelidikan tindak pidana korupsi dana bansos. Kasus ini sangat menyita perhatian publik. Vonisnya hanya 3 tahun penjara pada 14 Maret 2016. Dari bupati-bupati yang sudah disebutkan ini sebetulnya masih ada lagi beberapa, seperti misalnya Bupati Subang, Ojang Sohandi, lalu Bupati Jepara, Ahmad Marzuki, Bupati Karanganyar, Rina Iriani, Bupati Tapanuli Tengah, Bonaran Situmayang. Sebetulnya berapa banyak kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi? Ini ada datanya dari Kemendagri dan juga Kompas.com. Tahun 2011, 40 kepala daerah, 2012 meningkat menjadi 41 kepala daerah, 2013 sedikit berkurang 23 kepala daerah, 2014 56 kepala daerah. Total dari tahun 2010 ada 206 kepala daerah. Nah, pertanyaannya, apakah kepala-kepala daerah ini daftarnya akan berhenti di sini atau masih akan lebih panjang lagi? Mengutip apa yang dikatakan oleh Mendagri Cahyokumolo, semua kembali kepada diri kepala daerah itu sendiri. Kembali kepada Vale di studio. Baik, terima kasih Ani atas penjabarannya. Kita lanjutkan dialog kita, pemirsa. Ya, Mas Agus, ini kalau kita lihat ya, tadi juga sempat dikatakan bahwa Mendagri sendiri mengatakan ini bukan sistem yang bermasalah, tapi lebih kepada integritas individunya sendiri. Menurut Anda, apakah yang kita bisa baca dari sini, apakah pemerintah kemudian akan melakukan sesuatu untuk memperbaiki sistem seperti kita bicarakan pada segmen sebelumnya, atau apa? Iya, kalau misalnya menyerahkan kepada individu, ini agak ragu saya, karena individu itu kadang-kadang ya ada yang punya integritas, ada yang pura-pura punya integritas, ada yang sama sekali tidak punya integritas. Artinya sistem juga menjadi penting untuk memagari integritas dari tiap orang itu terus terjaga sampai akhir masa jabatan gitu. Salah satunya misalnya pelaporan harta kekayaan. Rutin nggak dia melaporkan, karena berdasarkan undang-undang penyelenggaraan negara kan sebelum, pada saat, dan sesudah dia harus melaporkan. Nah, diuji kebenarannya, benar nggak dia punya ada peningkatan kekayaan yang luar biasa atau tidak, itu hanya salah satu gitu. Kalau kita lihat dari daftar kepala daerah yang tadi disebutkan, beberapa diantaranya bahkan pernah mendapatkan award daerahnya ya, misalnya di Makassar, itu kan pernah mendapatkan award dari KPK sendiri, wilayah yang punya integritas Kota Makassar, di mana Pak Ilham sebagai kepala daerah di situ. Atau Lombok Barat misalnya pernah mendapatkan award daerah yang keterbukaan informasinya sangat baik gitu. Artinya walaupun ada upaya-upaya pembenahan sistem, juga tetap ada peluang. Nah, ini sekarang bagaimana? Artinya memang semua upaya itu harus ada terobosan terus-menerus, tidak bisa cukup percaya pada orang pribadi, kemudian award yang diberikan gitu. Artinya semua masyarakat juga jangan sampai dilupakan, karena masyarakat ini juga yang merasakan langsung ada tidaknya peningkatan kualitas layanan publik. Kalau misalnya masyarakat merasa, oh ternyata kok begini-begini aja, pasti ada sesuatu. Jakarta menurut saya bisa menjadi salah satu ukuran gitu. APBD-nya puluhan triliun gitu. Dari dulu ya peningkatannya terus menerus, tapi ya baru kerasa sekarang ini gitu, ada kelihatan
di mana-mana ada misalnya apa itu orang yang pakai seragam oranye gitu melakukan perbaikan, ada respon cepat, artinya memang ada sesuatu perubahan. Nah, menurut saya daerah-daerah lain juga harus dicoba gitu. Oke, baik. Saya akan menyapa penelpon dulu, Pak Fajar di Bogor. Selamat malam, Pak Fajar. Silakan dengan komentar Anda. Silakan, Pak Fajar. Halo, Pak Fajar. Silakan, Pak. Sudah tersambung, Pak. Baik, selanjutnya ada Pak Silaban di Samarinda, Kaltim. Silakan, Pak Silaban. Selamat malam, Mbak Valerina Daniel. Selamat malam, Pak. Sama Pak Robert, sama yang dari ICW. Ada Pak Agus di sini. Waduh, kalau mendengar, menonton TV, bupati tertangkap tangan tuh kok kayaknya jadi sangat biasa gitu loh, Mbak. Ya kan? Dan di samping biasa, membuat hati ini kadang-kadang bertanya, apa aja yang harus dilakukan untuk membuat mereka ini kapok gitu. Ya kan? Kedudukan yang terhormat, punya martabat yang luar biasa di depan masyarakat, ternyata manusia biadab. Saya harus sebutkan manusia biadab bupati-bupati yang seperti itu. Ya kan? Titipan pesan saya cuma satu, supaya ICW itu betul-betul diskusi dengan aparat hukum kita, bagaimana apa yang membuat mereka ini bisa jera, itu satu. Kemudian yang kedua, lalu kemudian perbaikan sistem yang sudah dicontohkan Pak Ahok itu, ya kan, kenapa tidak menjadi satu acuan dari Kementerian Dalam Negeri mewajibkan seluruh daerah untuk membuat suatu sistem yang untuk meminimalkan korupsi. Saya melihat bahwa partai pemenang pemilu PDI Perjuangan ini sendiri melalui Kementerian Dalam Negeri belum membuat itu menjadi suatu kewajiban, baik itu melalui peraturan Menteri Dalam Negeri atau peraturan-peraturan yang lain. Itu aja, Mbak. Baik, terima kasih Pak Silaban sudah bergabung sama kami. Selamat malam. Baik, Mas, mungkin saya ke Mas Robert terlebih dahulu. Ini kalau Anda lihat tadi kan memang tadi kita lihat ada beberapa hal yang menjadi bidang yang menjadi potensi untuk menjadi dikorupsi oleh para pemimpin kepala daerah, misalnya soal izin, pengadaan barang. Nah, ini berarti kan memang ada sistemnya yang bisa memungkinkan seperti itu. Nah, terobosan apa yang harus dilakukan oleh Kemendagri dalam hal ini? Ya, pertama harus dirumuskan benar masalahnya ya. Dan saya kira kalau Pak Menteri mengatakan ini kembali ke orang, wah ini simplifikasi, terlalu menyederhanakan, dan jangan-jangan kemudian solusi yang kita tawarkan akhirnya ya temuilah orang-orang atau individu-individu yang di Indonesia sangat jarang, Pak. Jadi memang kombinasi, tetapi dalam sektor publik terutama politik saya kira tetap sistem yang terpenting itu. Di Indonesia sangat jarang atau memang tidak ada peluang untuk mereka bisa muncul orang-orang berintegritas ini? Fakta sekarang sangat jarang, tetapi kenapa mereka tidak muncul? Ya karena memang kemudian sistem rekrutmen politik di partai misalnya yang membuat mereka tidak muncul misalnya seperti itu. Tapi yang kita lihat di sektor publik ya jarang, ya Pak ya. Bahwa banyak di belakang itu diskusi yang lain lagi soal partai politik dan sebagainya. Kemudian kedua adalah kalau melihat pertanyaan Mbak Val ya, soal titik-titik rawan korupsi, saya melihat paling tidak 3 tadi yang disampaikan 18 kasus itu klasifikasinya. Satu adalah korupsi pada perizinan usaha, kemudian kedua korupsi terkait pengadaan barang dan jasa, kemudian ketiga adalah korupsi terkait dengan alokasi anggaran, terutama itu bansos dan macam-macam. Jadi mungkin 3 ini jadi fokus kalau kemudian misalnya Kemendagri mau untuk, yang penting Pak Menteri keluar dulu dari cara berpikir bahwa ini individu ya, untuk membangun sistem berarti 3 ini yang harus diperkuat. Nah sesungguhnya Mbak Vale di Indonesia hari ini kalau bicara tiga-tiganya sudah punya sistem yang cukup kuat mestinya. Soal dijalankan atau tidak itu soal yang lain lagi ya. Kalau bicara perizinan usaha, kita punya yang namanya pelayanan terpadu satu pintu PTSP, dan itu sudah tadi saya katakan dari 542 kabupaten kota provinsi di Indonesia tinggal 50 yang belum. Tetapi ini Pemda ini mendirikan PTSP ini terkadang ikut-ikutan saja gitu karena memang sudah jadi tren secara nasional, tapi tidak secara efektif, atau kemudian sudah diberikan dibangun PTSP tapi pro forma saja. Izinnya masih ditahan oleh kepala daerah, terutama izin-izin mata air tadi gitu ya. Kemudian kedua adalah pengadaan barang dan jasa, itu juga sudah ada LPSE.
layanan pengadaan secara elektronik begitu. Tetapi ini juga kalau melihat modusnya ini yang sistem sebenarnya terjadi di Banyuasin tadi itu sistem yang kedua ini. Pengadaan barang dan jasa nanti akan diobrak-abrik karena sudah diijon duluan, dibayar di muka, diminta 1 miliar, nanti untuk proyek yang terkait pendidikan akan diberikan ke pengusaha yang sudah membayar itu gitu kan. Jadi ini berarti sudah ada pengaturan di depan gitu Pak. Dan ketiga adalah untuk anggaran tadi, ya tadi yang saya katakan e-procurement, e-planning dan sebagainya itu yang jadi ini. Tetapi sekarang soalnya adalah kenapa semua inisiatif ini tidak berjalan? Satu, memang tidak didukung oleh pemimpin yang kuat gitu. Pemimpin yang memang punya komitmen untuk membangun berdasarkan visi yang dia mau capai dan sistem yang mendukung begitu ya. Birokrasi yang bekerja itu harus digerakkan. Kemudian kedua adalah keseriusan dalam ketika terjadi pelanggaran, keseriusan dalam penegakan hukumnya atau mungkin sanksi administrasi. Ini yang seringkali terjadi kesalahan maladministrasi dibiarkan, terjadi indikasi tindak pidana korupsi malah kemudian dilindungi gitu kan. Ini yang kemudian membuat berbagai inisiatif itu tidak begitu efektif hari ini. Kita ikuti saat ini adalah cuplikan dari pernyataan Cahyokumolo, Mendagri. Kita lihat dalam hal ini Cahyo mengatakan birokrasi masih rentan terhadap intervensi kepentingan. Adanya korupsi bukan hanya karena oknum dengan sifat keserakahan, kekuasaan maupun kebutuhan dari pelaku, namun ada faktor kelemahan sistem, pengendalian internal seperti masih adanya kemungkinan kesempatan dan ketidaktahuan. Jadi kalau kita lihat lengkapnya, memang cuplikan pernyataan itu berarti diakui memang ada kelemahan sistem ya. Mas Agus bisa komentar dari sini, berarti memang pemerintah menyadari itu dan harusnya apa yang dilakukan? Ya, menurut saya gini, Kemendagri itu kan punya kewenangan yang kuat ke daerah gitu ya, ke pemerintah kabupaten kota. Kalau misalnya inisiatif-inisiatif yang ada di pusat bisa dipaksakan, artinya dalam tanda kutip paksakan untuk hal yang baik kan, menurut saya itu harus dilakukan. Misalnya soal pelembagaan keterbukaan informasi, kita sudah punya undang-undang soal itu. Kita juga, Indonesia juga menjadi anggota Open Government Partnership gitu ya. Kalau itu misalnya didorong kepada seluruh pemerintah daerah, ayo dong terbuka kepada masyarakat, bangun yuk sistem yang melibatkan partisipasi masyarakat sangat kuat. Menurut saya itu bisa direduksi ya. Di samping sistem-sistem yang sudah ada. Dan menurut saya sanksi juga harus jadi catatan karena menurut kajian kami terhadap ratifikasi konvensi anti korupsi masih banyak beberapa hal yang belum diterapkan di Indonesia gitu, soal perampasan aset dan lain-lain. Artinya masih banyak nih yang memang harus kita PR yang harus dikerjakan gitu. Ya, apalagi kalau sanksi tadi hanya 4-7 tahun yang paling banyak ya, yang hanya 10 sampai 14 tahun hanya 3 kita itu gitu. Rata-rata nggak lebih dari 3 tahun. Rata-rata setiap tahun vonis yang dijatuhkan oleh pengadilan tipikor rata-rata. Artinya memang ada yang tinggi gitu, misalnya bahkan ada yang dihukum mati seperti Pak Akil ya. Tapi kalau dari keseluruhan vonis yang dijatuhkan oleh pengadilan tipikor itu nggak lebih dari 3 tahun. Jadi ini menurut Anda ada celah untuk membuat jadi tidak jera. Iya, makanya harus diperberat. Baik, kita akan berbincang dulu dengan Pak Fajar di Bogor. Selamat malam Pak Fajar. Ya, selamat malam Mbak. Ya, silakan dengan komentar Anda. Ya, saya emang melihat acara di TV itu prihatin sekali ya, banyak kepala daerah dari mulai gubernur sampai bupati yang terakhir tangkap tangan. Ini kayaknya Indonesia tuh malu banget sama negara-negara lain. Nah, yang saya nggak habis pikir, kenapa kalau narkoba itu berani dihukum mati yang menyengsarakan rakyat katanya. Jokowi selalu teriak-teriak di TV gitu. Dan nggak takut sama ancaman internasional. Tapi kenapa untuk koruptor itu nggak berani gitu? Padahal sama aja, mereka juga menyengsarakan rakyat gitu. Baik, jadi Pak Fajar menyoroti soal sanksi juga dalam hal ini ya, untuk supaya membuat efek jerah. Terima kasih Pak Fajar. Ya, terima kasih teman-teman. Baik, kita akan bahas di segmen berikutnya. Pemirsa tetap bersama kami.